memang benar demikian, ada over pampering, ada pemanjaan berlebihan yang mengakibatkan tersangka M ini tidak punya kemandirian baik secara finansial, secara sosial dan juga mungkin kematangan psikologisnya tanda tanya, maka sah sudah barangkali ini faktor utama dari 5 faktor tadi yang paling dominan mempengaruhi yang bersangkutan untuk kemudian melakukan tindakan penganiayaan itu. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Perempuan Bicara dengan saya Balkis Manisang. 1 jam ke depan kita akan masih bahas bagaimana sikap beringas Mario Dandi ini, bertanyakan apakah ini karena salah urus. Kasus yang sudah berjalan mungkin lebih dari sepekan ya, ini juga membawa kita pada sebuah pertanyaan besar. Siapa yang salah dan apa yang salah? Apakah kita harus menaruh spotlight itu kepada orang tua atau ke lingkungan atau bagaimana? Saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa hadir di malam hari ini. Saya perkenalkan dulu, yang pertama ada Ibu Brigjen Pol Purnawirawan Sri Suari, praktisi kepolisian. Ibu Sri, apa kabar? Kabar baik, selamat malam semuanya. Baik, lalu kemudian di sebelah kanannya ada Mbak Irma Gustiana, psikolog kita malam hari ini. Mbak Irma, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Balkis. Terima kasih Mbak Irma, dan di sebelah kiri saya juga ada Mbak Monica Margaret, kriminolog yang sudah hadir. Mbak Monica, apa kabar? Baik Mbak Balkis, semoga semuanya sehat-sehat juga ya. Insya Allah, mudah-mudahan Terima kita kasih. sehat semua. Untuk membahas malam hari ini juga kita sudah kedatangan pakar parenting Mbak Hanifah Hasna. Saya panggil Mbak Iva. Mbak Iva, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, sebelum kita jauh membahas sikap beringas yang masih membuat kita prihatin dan mungkin kalau istilahnya anak sekarang membengongkan gitu ya, sampai terbengong-bengong melihat apa yang terjadi sepekan ini. Kita lihat dulu informasi berikut ini. Nama Mario Dandi sontak menjadi terkenal. Bukan karena prestasinya, tapi karena tindakannya menganiaya David, siswa SMA berusia 17 tahun. Mario diduga bersama teman-temannya menganiaya merekam kekerasan terhadap David. Gaya hidup Mario pun menjadi sorotan. Mario yang merupakan anak pejabat Ditjen Pajak dianggap dimanjakan dengan berbagai fasilitas kemewahan. Sikap arogannya diduga menjadi pemicu tingkah lakunya yang brutal. Apakah memang terjadi salah pola asuh terhadap Mario Dandi? Mendapat keistimewaan hidup dari usia yang sangat belia. Mungkin salah satu yang kita lihat dari kehidupan seorang Mario seperti itu, dan saat ini ia sedang mempertanggungjawabkan proses atas apa yang dilakukan. Saya mau ke Ibu Sri dulu. Ibu Sri ini di unit PPA sudah belasan tahun ya, jadi tahu betul menghadapi anak-anak seperti ini dalam proses peradilan dan pengadilan juga. Ibu Sri melihat kasus ini, apa yang ingin diutarakan terlebih dahulu? Silakan. Pertama-tama pada kesempatan yang khusus ini barangkali mari kita sama-sama menyampaikan support doa untuk doa dan rasa simpati yang mendalam untuk Ananda David. Ya. Semoga segera mendapat anugerah Amin. penyembuhan dan pemulihan, dan juga tak lupa kita support juga kepada kedua orang tuanya yang meskipun dalam suasana yang sangat menyedihkan, tapi beliau-beliau masih menampilkan perilaku yang patut diteladani melalui kesabaran dan kedewasaannya dalam menyikapi kasus ini. Ini juga menjadi teladan yang baik gitu ya. Harmoni sosial tetap berlangsung dengan baik meskipun kasus ini. Dan doa kita juga mungkin untuk para tenaga medis dan para medis, para dokter yang mengerjakannya, semoga yang pasti mereka pasti mengerahkan potensi terbaiknya. Itu yang kita. Terima kasih TV One mengangkat kasus ini dari sisi yang berbeda menurut saya. Kita melihat tidak kalau soal hukum menghukum sudah terjadi meskipun masih bersifat sosial. Sanksi hukum secara pidana juga tidak bisa dihindarkan sekalipun judul tulisan ini seolah-olah pola asuh. Asuh dan apa segala yang menjadi pemicu atau yang menjadi awal itu tidak tetap menjadi bagian yang tidak dinafikan oleh para pengambil keputusan dalam hal ini adalah hakim. Tapi kasus ini satu hal yang memberikan pelajaran kepada kita para kaum perempuan, terutamanya ibu ini kan paling dekat sama anak ya. Satu kesimpulan yang pertama adalah bahwa kedewasaan secara biologis, kedewasaan secara sisi usia itu ternyata tidak paralel dengan kemampuan mengenali, kemampuan mengidentifikasi risiko, kemampuan untuk menilai perbuatan-perbuatannya, sehingga
kita melihat ini di luar nalar, terutama di hati-hati kita para perempuan, kok bisa seperti itu? Itu pertanyaan yang saya juga mencoba mencari informasi bagaimana cerita kronologinya. Memang kasus ini pasti persoalannya kompleks. Betul. Untuk pribadi pelaku ya. Pribadi pelaku, mengapa dari kelompok itu dengan tenang menceritakan itu sebelum kejadian, tidak ada upaya satupun di antara mereka, itu bukan satu orang doang ya, ada 3 orang, itu tidak saling mencegah. Ini menjadi barangkali ini pertanyaan kita dari perspektif parenting ya, dari psikologis juga, ini gejala apa yang terjadi. Nah kalau bicara soal hukum, satu hal yang pasti bahwa persoalan-persoalan kekerasan terhadap anak atau oleh anak orang dewasa, Mario ini walaupun usia 21 perilakunya kan sangat tidak 21 ya, sangat tidak 21. Kenapa dia dengan mudah, dengan entengnya melakukan? Barangkali ini satu hal yang saya ingin mengatakan bahwa kasus kekerasan seperti ini tidak memiliki ruang privilege atau ruang eksklusif. Ini bisa terjadi di mana saja, kapan saja, kepada keluarga apa saja. Maka itulah yang membuat saya menghargai pertemuan malam ini, karena ini bisa terjadi di semua tempat. Ternyata benar, bahkan foto video ini menjadi inspirasi bagi kalangan di luar. Nah, barangkali kalau boleh kita beretrospeksi ke diri masing-masing, acap kali orang tua itu terobsesi untuk, apalagi di era yang kompetitif sekarang ya, terobsesi untuk anaknya dicerdaskan secara intelektual, kecerdasan sekolah, dari kelas menuju ke ekstrakurikuler, les, akhirnya anak diperlakukan secara mekanik. Mereka tidak diperlakukan sebagai manusia sosial yang juga memiliki asa dan sebagainya, sehingga kecerdasan spiritualitasnya, kecerdasan intelektualitasnya tidak diikuti dengan kecerdasan emosional dia, kecerdasan spiritualitas kita dia. Nah ini menjadi menyedihkan, maka menurut saya, jujur saya menjadikan ini sebagai potret untuk ke dalam ya, ke keluarga saya, ke lingkungan saya, untuk apa? Ini sungguh menyedihkan. Tapi terkait persoalan hukum itu semua akan dilihat secara kompleks. Nah yang menyedihkan lagi adalah ada upaya untuk menyembunyikan fakta dan sebagainya. Ini justru ini memperkeruh suasana dan membuat hakim nanti menilai lebih tidak baik gitu ya. Kita akan jauh lagi nanti soal hukum ya yang akan berada di dalam situasi ini. Saya mau ke Mbak Irma dulu. Saya mau tahu sisi psikologis siapa sih saat ini yang sedang di ujung tanduk justru di kacamatanya Mbak Irma. Jadi kalau kita lihat kasus ini itu kan memang seperti gunung es ya. Itu kan banyak banget yang terjadi di bawah. Nah kalau kita lihat yang sekarang, sisi psikologis siapa yang paling berdampak itu banyak ya. Yang pertama sudah pasti korban itu sendiri, kemudian pelaku yang tidak hanya satu dan beberapa, orang tua korban, kemudian orang tua pelaku, dan kita masyarakat ya. Karena kalau kita masyarakat itu bisa mengalami yang namanya secondary trauma itu. Kita yang melihat dan menyaksikan itu bisa merasakan ketakutan ya terkait sama pergaulan sosial anak kita ya. Dan yang paling menjadi PR adalah tadi bagaimana kita sebagai orang tua menjadikan ini refleksi dari kita memberikan pengasuhan sehingga anak-anak kita nanti ini memiliki kesejahteraan dan kematangan emosional sesuai dengan usianya. Ya tadi kan seperti Bu Sri katakan usia 21. Tapi kematangan emosinya rasanya jauh ya. Dan balik lagi, saya sangat sepakat bahwa sebagai orang tua kita harus benar-benar punya in charge lebih terhadap kematangan emosi anak. Karena ini menjadi fondasi awal mereka dalam hal pergaulan sosial, empati. Kemudian tadi menghindari mereka memiliki ciri kepribadian sadis. Ya karena kalau saya lihat nih Mbak Balkis ada beberapa ciri kepribadian sadistis yang memang terlihat pada pola kepribadian dari Mario gitu ya. Tapi ini juga perlu untuk investigasi mendalam ya, artinya kok bisa sih setega itu melakukan, ada ciri dan sesudahnya bisa
terlihat tanpa penyesalan ya. Ya. Dan satu lagi yang penting karena kita sekarang ada di era media sosial, kenapa kok anak remaja saat ini begitu bisa arogan, hidupnya hedonis, flexing sana sini. Karena media sosial itu dianggap sebagai panggung keistimewaan bagi mereka untuk menunjukkan aktualisasi diri. Karena jangan-jangan orang tuanya itu pertama mengabaikan, kedua terlalu membanjakan. Jadi bisa dua gitu ya. Jadi orang tuanya mungkin terlalu sibuk sehingga kurang tuh didikan yang terkait dengan kematangan emosional. Mana yang boleh dan nggak boleh dia nggak paham. Akhirnya membentuk dia menjadi orang dewasa yang ternyata kekanak-kanakan, agresif, impulsif, sadis, dan juga bisa arogan. Oke, gitu. jadi kehadiran orang tua justru jadi hanya Sangat. fasilitas saja ya. Oke, betul. ini menarik kepribadian. Tadi saya quote sadistis yang di-quote oleh Mbak Irma. Saya mau pasti cross check juga nih dari kriminolog Mbak Monica dan tentu dari pakar parenting ya ada Mbak Iva. Bagaimana melihat ini sesaat lagi ya, tetap di Perempuan Bicara.